Di tengah hamparan gurun pasir yang sunyi, terdapat sebuah kisah purba yang hingga kini masih menyisakan tanda tanya besar bagi para sejarawan, arkeolog, hingga para pecinta sejarah Islam. Sebuah kota megah yang disebut sebagai kota Iram, dikenal juga dengan sebutan Iram Dzat al-Imad, yaitu Iram yang memiliki tiang-tiang menjulang tinggi. Dalam Al-Quran, kota ini disebutkan sebagai peninggalan kaum 'Ad, bangsa yang hidup pada masa Nabi Hud alaihissalam. Namun, yang membuatnya begitu misterius adalah di manakah kota ini berada? Apakah benar pernah ada sebuah peradaban raksasa di tengah gurun yang kini hanya menyisakan lautan pasir? Ataukah ia sekedar legenda kuno yang dituturkan turun-temurun? Kaum 'Ad dikenal sebagai bangsa yang kuat, berpostur besar, dan memiliki peradaban yang jauh lebih maju dibandingkan masyarakat di sekitarnya. Mereka membangun gedung-gedung tinggi, istana megah, serta tiang-tiang raksasa yang menjadikan kota mereka sebagai salah satu keajaiban dunia kuno. Namun, di balik kejayaan itu, tersembunyi kesombongan, kedurhakaan, dan penolakan terhadap dakwah Nabi Hud alaihissalam. Kota Iram pun akhirnya lenyap dalam sekejap oleh azab Allah. Hilang di telan gurun, terkubur di bawah pasir, meninggalkan jejak samar yang hingga kini masih dicari. Pada abad ke-20, para peneliti dan ekspedisi modern mulai menemukan petunjuk mengejutkan. Apakah benar reruntuhan kota Iram telah ditemukan? Inilah kisah tentang misteri kota Iram, peninggalan kaum 'Ad dalam kisah Nabi Hud alaihissalam, sebuah perjalanan sejarah, iman, dan misteri yang mengajak kita merenungkan kembali betapa rapuhnya kejayaan dunia di hadapan kuasa Allah. Kaum 'Ad adalah salah satu bangsa purba yang disebutkan dalam Al-Quran hidup setelah masa Nabi Nuh alaihissalam. Mereka adalah keturunan dari 'Ad bin Aus, bin Iram, bin Sam, bin Nuh, sehingga secara nasab masih terhubung dengan Nabi Nuh AS. Dari silsilah inilah muncul nama Iram yang kemudian juga digunakan untuk menyebut kota tempat mereka bermukim. Kaum 'Ad tinggal di sebuah wilayah yang dikenal dengan nama Al-Ahqaf, artinya bukit-bukit pasir yang tinggi, terletak di antara Yaman, Oman, dan bagian selatan Jazirah Arab. Hamparan gurun ini dikenal keras, gersang, dan seolah tak mungkin menjadi pusat peradaban. Namun justru di sanalah mereka membangun kota megah dengan kekuatan fisik yang luar biasa. Allah menggambarkan kaum ini dalam firman-Nya, "Tidakkah engkau memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum 'Ad, yaitu penduduk Iram yang mempunyai bangunan-bangunan tinggi yang belum pernah dibangun suatu kota seperti itu di negeri-negeri lain?" Ayat ini memberi petunjuk jelas, kota Iram bukanlah kota biasa. Ia digambarkan memiliki tiang-tiang tinggi, Dzat al-Imad, suatu arsitektur monumental yang bahkan bangsa lain kala itu tidak mampu menandinginya. Gambaran ini seolah menegaskan bahwa kaum 'Ad bukan sekedar bangsa padang pasir sederhana, tetapi penguasa gurun dengan kekuatan arsitektur raksasa. Dari riwayat tafsir disebutkan bahwa mereka adalah kaum yang berbadan besar, berpostur tinggi, bahkan ada yang mengatakan tubuh mereka seperti raksasa. Kekuatan fisik yang Allah anugerahkan digunakan untuk menaklukkan gurun, membangun istana menjulang, dan memahat tiang-tiang batu yang menghiasi kota mereka. Dengan itu, mereka merasa bangga, sombong, dan yakin bahwa tak ada kekuatan di bumi yang bisa menandingi. Nabi Hud alaihissalam diutus kepada mereka sebagai penerus risalah Tauhid setelah umat Nabi Nuh banyak menyimpang. Hud alaihissalam mengajak kaumnya kembali kepada Allah, meninggalkan kesombongan dan penyembahan berhala. Namun kaum 'Ad justru menolak dengan angkuh. Mereka berkata, "Siapakah yang lebih kuat dari kami?" Ucapan ini mencerminkan kesombongan yang lahir dari kekuatan fisik dan kejayaan peradaban mereka. Bagi mereka, tiang-tiang tinggi kota Iram adalah simbol keabadian, tanda bahwa peradaban mereka tidak akan runtuh. Mereka lupa kekuatan itu hanyalah titipan Allah, dan kesombongan hanyalah jalan menuju kehancuran. Seiring waktu, nama kota Iram menjadi legenda yang misterius. Para sejarawan Islam menuturkan bahwa kota ini sangat indah, dihiasi taman-taman, istana marmer, dan pilar-pilar raksasa yang memantulkan cahaya matahari. Ia dijuluki sebagai kota 1000 tiang.
Namun setelah azab Allah datang, ia hilang ditelan pasir gurun, seperti kota yang menguap dari permukaan bumi. Maka dari sinilah asal-usul kaum Ad dan kota Iram bukan hanya catatan sejarah, peringatan besar bagi manusia sepanjang zaman, bahwa sehebat apapun peradaban, tanpa iman dan ketaatan, ia hanya akan menjadi reruntuhan yang tertimbun debu sejarah. Setelah kaum Ad mencapai puncak kejayaan dengan kota Iram yang megah dan tiang-tiang raksasa yang menjulang, Allah tidak membiarkan mereka berjalan tanpa bimbingan. Sebagaimana sunatullah, setiap umat akan mendapat seorang Rasul sebagai pembawa risalah Tauhid. Maka Allah mengutus Nabi Hud alaihi salam, seorang nabi yang lahir dari kalangan mereka sendiri, dari nasab yang mulia, berakhlak luhur, dan dikenal sebagai pribadi yang jujur. Nabi Hud alaihi salam datang membawa risalah yang sama seperti nabi-nabi sebelumnya, seruan kepada tauhid, meninggalkan penyembahan berhala, dan mengingatkan bahwa kekuatan manusia tidak ada artinya tanpa kekuatan Allah. Dakwahnya tercatat dalam Al-Quran, di antaranya, "Wahai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia, maka mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya?" Namun kaum Ad menanggapi dakwah Nabi Hud alaihi salam dengan penuh ejekan. Mereka berkata dengan sombong, "Apakah kamu datang kepada kami agar kami menyembah Allah semata dan meninggalkan apa yang selalu disembah nenek moyang kami?" Ucapan ini menunjukkan betapa kerasnya hati mereka. Bagi kaum Ad, kekuatan fisik, bangunan megah, dan kejayaan peradaban adalah bukti bahwa mereka tidak membutuhkan Tuhan. Mereka lebih memilih berpegang pada tradisi penyembahan berhala yang dianggap sebagai simbol kekuatan leluhur. Nabi Hud alaihi salam terus menyeru dengan penuh kesabaran. Ia mengingatkan bahwa Allah lah yang memberi mereka kekuatan dan tanah yang subur. Bahkan dalam Al-Quran disebutkan bahwa kaum Ad mampu bercocok tanam di tengah gurun, mendapatkan ladang hijau dan air, suatu keajaiban yang semestinya membuat mereka bersyukur. Namun kesyukuran itu tidak pernah hadir. Yang ada hanyalah kesombongan. Nabi Hud alaihissalam berkata kepada mereka, "Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku, dan bertakwalah kepadanya yang telah memberikan kepadamu apa yang kamu ketahui. Dia telah memberikan kepadamu hewan ternak dan anak-anak, kebun-kebun dan mata air. Sesungguhnya aku khawatir akan menimpa kamu azab pada hari yang besar." Namun lagi-lagi, kaum Ad justru menolak. Mereka mengejek Nabi Hud alaihissalam sebagai orang dungu, bahkan menuduhnya hanya ingin merampas kekuasaan. Kesombongan mereka mencapai puncak ketika berkata, "Siapakah yang lebih kuat daripada kami?" Ucapan ini bukan sekedar sombong, melainkan tantangan langsung kepada Allah. Mereka yakin bahwa tiang-tiang raksasa kota Iram adalah benteng abadi, padahal semua itu hanyalah fata morgana kekuatan duniawi. Nabi Hud alaihissalam berulang kali memperingatkan bahwa azab Allah sangat dekat jika mereka terus menolak. Namun hanya segelintir orang beriman yang mengikutinya. Sebagian besar tetap keras kepala, tenggelam dalam pesta pora, minuman dan kesombongan di balik istana menjulang. Pada titik inilah ketentuan Allah mulai mendekat. Seruan Nabi Hud alaihissalam yang penuh kasih sayang telah berubah menjadi peringatan keras bahwa sebuah azab besar akan segera datang jika mereka tidak segera bertobat. Ketika seruan Nabi Hud alaihi salam berkumandang di tengah-tengah kaum Ad, seharusnya itu menjadi cahaya penyelamat. Namun, alih-alih mendengar dengan hati yang terbuka, mereka malah semakin keras kepala. Kesombongan yang berakar dalam diri mereka telah menutup mata dan hati, sehingga dakwah Nabi Hud alaihi salam hanya dianggap sebagai gangguan terhadap kehidupan mewah mereka.
Kaum A'ad adalah bangsa yang dikaruniai fisik raksasa dan kekuatan luar biasa. Mereka bisa mengangkat batu-batu besar yang mustahil digerakkan manusia biasa, memahat tiang-tiang raksasa, serta membangun istana menjulang di atas bukit pasir. Dari kehebatan itu, lahirlah keangkuhan. Mereka berkata dengan lantang, "Siapakah yang lebih kuat daripada kami?" Quran Surat Fussilat ayat 15. Ucapan ini bukan sekedar kesombongan, melainkan bentuk penolakan terhadap keesaan Allah. Mereka yakin bahwa kekuatan otot, arsitektur, dan kota megah yang mereka bangun adalah bukti keabadian. Dalam benak mereka, tidak ada satupun kekuatan, bahkan Tuhan yang dapat menghancurkan mereka. Ketika Nabi Hud alaihissalam mengingatkan bahwa semua nikmat yang mereka miliki adalah karunia Allah, kaum A'ad justru mengejek. "Apakah engkau hendak menghalangi kami dari menyembah apa yang telah disembah oleh nenek moyang kami? Jika benar ancamanmu itu, maka datangkanlah azab yang kamu katakan itu." Quran Surat Al-A'raf ayat 70. Parafrase. Dengan sombong, mereka menantang turunnya azab, seolah-olah mereka ingin membuktikan bahwa peringatan Nabi Hud alaihissalam hanyalah kata-kata kosong. Selain itu, mereka pun menuduh Nabi Hud sebagai orang yang dungu, gila, bahkan pembohong. Tuduhan ini sama seperti yang dilontarkan umat-umat terdahulu kepada nabi-nabi mereka. Padahal Nabi Hud adalah sosok terpandang, dikenal jujur dan berasal dari nasab yang baik. Tetapi karena kesombongan telah menguasai, kebenaran pun mereka balik menjadi kebohongan. Kesombongan kaum A'ad tidak berhenti di situ. Mereka hidup dalam kemewahan, meminum arak, berpesta di istana megah, dan memperlakukan rakyat kecil dengan sewenang-wenang. Mereka berbangga diri dengan kebun-kebun hijau, hewan ternak yang melimpah, dan mata air yang mengalir di tengah gurun. Namun semua nikmat itu justru dijadikan bahan kesombongan, bukan rasa syukur. Nabi Hud kembali memperingatkan dengan suara lantang, namun penuh kasih. "Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Janganlah kamu menaati orang-orang yang melampaui batas, yang membuat kerusakan di muka bumi dan tidak memperbaikinya." Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 150-152. Namun, bukannya tunduk, mereka malah menolak mentah-mentah. Hati mereka telah membatu. Mereka merasa lebih tahu, lebih kuat, lebih abadi. Di titik inilah kesombongan benar-benar mencapai puncak. Kaum A'ad tidak menyadari bahwa doa Nabi Hud dan peringatan Allah telah mendekat. Bahwa gurun pasir yang selama ini mereka kuasai sebentar lagi akan menjadi kuburan bagi peradaban mereka. Mereka menantang azab, dan azab itu pun benar-benar akan datang. Kesombongan kaum 'Ad akhirnya sampai pada batas yang tidak bisa ditoleransi lagi. Mereka bukan hanya menolak dakwah Nabi Hud alaihissalam, tetapi juga menantang Allah dengan berkata, "Datangkanlah azab yang kamu ancamkan, wahai Hud, jika kamu memang benar." Maka tibalah saatnya Allah menurunkan keputusannya. Azab itu tidak datang sekaligus, melainkan perlahan, agar mereka sempat menyadari, namun mereka tetap tidak juga bertaubat. Pertama, Allah menahan hujan dari langit. Langit yang dulu menurunkan air dan menyuburkan tanah, kini tertutup kering. Sungai-sungai mengecil, tanaman layu, dan ternak mulai mati. Bumi yang tadinya subur berubah menjadi kering kerontang. Namun, meski sudah diberi tanda, kaum 'Ad tetap membangkang. Mereka malah berkata, "Ini hanyalah musim kemarau biasa. Sebentar lagi awan akan datang membawa hujan." Beberapa tahun berlalu, kekeringan semakin parah. Nabi Hud AS kembali mengingatkan mereka untuk bertaubat, tetapi hati mereka tetap membatu. Hingga pada suatu hari, langit di atas Al-Ahqaf tampak dipenuhi awan hitam pekat. Melihat itu, kaum 'Ad bersorak gembira. Mereka berkata dengan penuh harapan,
inilah awan yang akan menurunkan hujan bagi kita." Namun, mereka keliru besar. Itu bukan awan hujan, melainkan awan azab. Dari balik gumpalan awan itu, datanglah angin topan yang amat dahsyat, yang tidak pernah dilihat oleh umat manusia sebelumnya. Al-Quran menggambarkan azab itu dengan kata-kata yang mengguncangkan. Adapun kaum Ad, maka mereka dibinasakan dengan angin yang sangat dingin lagi kencang, yang Allah menimpakan kepada mereka selama 7 malam 8 hari terus-menerus. Maka engkau melihat kaum itu bergelimpangan mati, seakan-akan mereka tunggul-tunggul pohon kurma yang telah lapuk. Bayangkan, angin yang berhembus bukan sekedar badai biasa. Ia begitu kencang, menusuk tulang dengan hawa dingin, mengangkat tubuh manusia yang berpostur gigantik, lalu menghantamkan mereka ke tanah hingga remuk tak berbentuk. Istana megah dengan tiang-tiang menjulang hancur berantakan. Pohon-pohon tumbang, tenda-tenda beterbangan, dan kota megah Iram luluh lantak. Selama 8 hari 7 malam, badai itu tidak berhenti. Siang malam mereka dikepung angin azab. Tidak ada tempat bersembunyi, tidak ada yang bisa melawan. Mereka yang dulu sombong berkata, "Siapakah yang lebih kuat dari kami?" Kini terkapar tak berdaya, bergelimpangan laksana batang pohon kurma yang patah. Ketika azab itu berakhir, tidak tersisa seorang pun dari kaum Ad, kecuali segelintir orang yang beriman bersama Nabi Hud AS. Kota Iram pun hilang ditelan gurun. Tiang-tiang megahnya terkubur di bawah pasir, seolah ditelan bumi tanpa jejak. Sejarah mencatatnya sebagai salah satu azab terbesar yang pernah menimpa umat manusia. Bukan sekedar badai, melainkan peringatan langsung dari Allah bahwa kesombongan hanyalah jalan menuju kehancuran. Kisah tentang kaum Ad dan kota Iram memang telah berlalu ribuan tahun silam, namun misterinya masih menyisakan jejak hingga zaman modern. Al-Quran menyebut kota itu dengan jelas, Iram Zatal Imad. Iram yang memiliki tiang-tiang tinggi, sebuah kota megah yang belum pernah diciptakan yang serupa dengannya di negeri-negeri lain. Kita baca dalam surat Al-Fajr ayat 6-8. Bagi sebagian orang, kota Iram hanyalah legenda. Namun jejak peradaban yang terkubur seringkali meninggalkan tanda-tanda yang dapat ditemukan kembali. Di abad ke-20, sekelompok arkeolog dan peneliti melakukan ekspedisi di gurun selatan Jazirah Arab, tepatnya di wilayah Rub al-Khali, disebut juga The Empty Quarter, salah satu gurun pasir terluas dan paling gersang di dunia. Pada tahun 1990, menggunakan citra satelit NASA, para peneliti menemukan jejak kota purba yang terkubur di bawah pasir Oman. Penemuan itu mengejutkan dunia karena terlihat adanya sisa-sisa tiang, dinding, dan struktur yang besar, seolah sebuah kota pernah berdiri megah di tengah padang pasir. Banyak yang meyakini bahwa inilah sisa-sisa kota Iram yang hilang. Penemuan ini kemudian dikenal sebagai Atlantis of the Sands, Atlantisnya gurun pasir. Walaupun masih menjadi bahan perdebatan di kalangan ilmuwan, umat Islam yakin bahwa temuan ini bukan sekedar kebetulan. Ia adalah penguat kebenaran Al-Quran, bahwa apa yang disebutkan dalam kitab suci bukanlah dongeng, melainkan catatan sejarah nyata. Kota Iram benar-benar pernah ada, dihuni oleh kaum perkasa, namun akhirnya ditelan azab karena kesombongan mereka. Hikmah dari kisah ini sangat dalam. Pertama, ia mengingatkan kita bahwa kejayaan dunia tidaklah abadi. Kaum Ad memiliki kekuatan fisik luar biasa, kota megah, dan kekayaan melimpah. Namun semua itu hancur seketika hanya dengan hembusan angin dari Allah. Maka tidak pantas manusia berbangga diri dengan kekuatan, teknologi, atau kekuasaan, karena semuanya hanyalah titipan sementara. Kedua,
Kisah kota Iram mengajarkan bahwa kesombongan adalah jalan menuju kehancuran. Kesalahan terbesar kaum Ad bukanlah membangun kota megah, melainkan ketika mereka merasa tidak membutuhkan Allah. Mereka menolak dakwah Nabi Hud, menantang azab, dan menganggap diri mereka paling kuat. Itulah yang menjatuhkan mereka ke dalam kebinasaan. Ketiga, penemuan-penemuan modern yang mendukung kisah ini menjadi bukti nyata bahwa Al-Quran bukanlah dongeng orang dahulu, tetapi wahyu yang relevan sepanjang masa. Sejarah yang diungkap arkeologi hanyalah menegaskan apa yang telah Allah kabarkan sejak lebih dari 1400 tahun lalu. Akhirnya, misteri kota Iram bukan sekedar cerita masa lalu. Ia adalah cermin bagi umat manusia di zaman ini. Apakah kita akan menjadi bangsa yang bersyukur dan taat, ataukah mengulangi kesombongan kaum Ad hingga Allah menurunkan azab yang serupa? Sahabat sekalian, inilah kisah penuh hikmah tentang misteri kota Iram, peninggalan kaum Ad dalam kisah Nabi Hud alaihi salam. Sebuah kota megah yang pernah berdiri dengan tiang-tiang raksasa, namun akhirnya hilang ditelan gurun pasir, menyisakan pelajaran besar bagi kita. Kejayaan, kekuatan, dan kemewahan bukanlah jaminan keselamatan. Kaum Ad pernah berkata dengan sombong, "Siapakah yang lebih kuat dari kami?" Lalu Allah menjawab dengan azab angin topan yang meluluh lantakan segalanya. Kini, kota yang dahulu diagungkan hanya tinggal puing tersembunyi di bawah pasir. Pelajaran untuk kita jelas. Jangan pernah merasa lebih kuat dari Allah. Jangan jadikan dunia sebagai tujuan utama, karena sehebat apapun peradaban, semua bisa sirna seketika bila kita melupakan Tuhan. Maka, marilah kita ambil hikmah ini untuk memperbaiki iman, memperkuat takwa, dan mengingat bahwa hidup di dunia hanyalah sementara, sedang akhiratlah tempat kembali yang abadi. Jika kisah ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini, agar semakin banyak saudara kita yang mendapatkan pelajaran berharga dari sejarah Islam. Aktifkan juga lonceng notifikasi, supaya tidak ketinggalan kisah-kisah menakjubkan berikutnya. Semoga kita tidak tergolong dalam kaum yang sombong dan lalai, tetapi menjadi hamba yang rendah hati dan taat. Wallahu a'lam bishawab.